واجعله لنا إماما ونورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku peserta didik kelas 8 MTS Al-Amin Banturung yang Bapak banggakan, apa kabarnya? Kita kembali bertemu pada pembelajaran daring online kita, yakni pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, kita masih bisa kembali melakukan pembelajaran walaupun melalui online ya. Belum bisa kita melaksanakan tatap muka dikarenakan pandemi COVID-19. Kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kembali Bapak mengingatkan kepada kalian untuk melakukan absensi kehadiran pada aplikasi pembelajaran e-learning kita agar tidak dianggap tidak mengikuti pembelajaran ini atau di alfa ya. Jadi kiranya bisa melakukan absensi pada aplikasi pembelajaran kita e-learning. Dan sebelum kita masuk pada materi kita, yaitu mengenai hukum bacaan maksilah, marilah kita buka pembelajaran ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada topik atau materi kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hukum bacaan maksilah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik menjelaskan atau peserta didik dapat menjelaskan ketentuan hukum bacaan maksilah. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan maksilah. Nah, mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik ya. Kalian bisa ikuti pembelajaran kita ini dengan mengamati video pembelajaran yang Bapak sajikan. Nah, anak-anakku sekalian, kita masuk pada pengertian maksilah. Maksilah ini termasuk bagian daripada mad far'i ya. Karena mad itu kan ada dua, ada tabi'i, ada mad far'i. Dan far'i termasuk juga di dalamnya adalah maksilah. Nah, kalian sudah mengetahui mad itu artinya adalah panjang ya, artinya bacaan panjang. Nah, sedangkan maksilah bisa kalian lihat pada video ini, pada pembelajaran kita, yaitu menurut bahasa, mad berarti panjang, sedangkan silah berarti hubungan. Nah, sedangkan menurut istilahnya, mad silah ialah mad yang terjadi karena adanya hak dhamir. Hak dhamir yaitu kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, ini adalah pengertian mad silah secara bahasa ataupun menurut istilah. Nah, sekarang kita harus mengetahui juga mengenai mad silah itu tidak akan terjadi apabila, ini ketentuannya ya, ada ketentuan tentang mad silah. Dia tidak akan terjadi apabila termasuk dalam kriteria berikut ini. Nah, yang pertama, huruf sebelum hak dhamir berharakat sukun. Nah, ini tidak termasuk dengan bacaan mad silah, sekalipun di situ ada hak dhamir, karena dia tidak termasuk bacaan panjang. Maka kalau kita membaca yadaihi, alaihi, bukan panjang bacanya, bukan yadaihi, tetapi yadaihi, alaihi, atau ketika dimatikan boleh alaih, karena di situ dia bukan termasuk daripada mad silah. Nah, kemudian yang kedua, huruf sebelum hak dhamir memiliki tanda mad.
Jadi ada tanda mat. Tanda mat kalian tahu sendiri, ada huruf alif, ada huruf waw sukun, ada huruf ya sukun ya. Nah, pada bacaan ini yaitu banihi. Banihi. Ini ada ya tanda mat yang sukun, maka ini tidak termasuk mat silah. Kemudian iyyahu, iyyahu bukan dibaca iyyahu, tetapi iyyahu. Di situ ada alif sebelum hak dhamirnya yang berharakat fathah pada alif itu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, huruf setelah hak dhamir sukun atau tasydid. Nah, contohnya di sini adalah lahur rahmanu. Maka dia tidak dibaca mat silah, tidak dibaca panjang. Tidak dibaca lahur ya. Karena itu termasuk salah. Jadi harus membacanya masuk kepada huruf berikutnya. Lahur rahmanu. Nah, ini termasuk adalah yang bukan bacaan mat silah, terjadinya mat silah. Nah, kemudian yang keempat adalah mewakafkan bacaan pada hak dhamir. Mewakafkan, ya. Maka ini tidak termasuk. Contoh bacaan di sini adalah misqala dzarratin khairan yarah. Maka ketika kita membaca yarah, itu tidak termasuk mat silah. Sekalipun di situ hak dhamir, tapi dia tidak dibaca panjang ya. Baik itu kita mewakaf ataupun memasal atau meneruskan, misalnya ada bacaan berikutnya lagi gitu kan, maka tidak termasuk di sini adalah mat silah. Nah, ini ketentuan tentang mat silah ya, yang tidak terjadinya mat silah ada pada rambu-rambu 4 ini. Jadi kalian harus memperhatikan, tidak semua ada hak dhamir termasuk bacaan mat silah. Sekalian kita lanjut pada pembagian mat silah. Jadi pembagian mat silah ini ada 2 macam ya. Yang pertama adalah mat silah qasirah dan yang kedua adalah mat silah tawilah. Nah, kita akan bahas dulu mengenai mat silah qasirah. Mat silah qasirah secara lughawi, qasirah artinya hubungan. Nah, qasirah menurut bahasa artinya pendek. Silah ya. Silah artinya hubungan, bukan qasirah. Silah artinya hubungan. Qasirah menurut bahasa artinya adalah pendek. Maka mat silah qasirah kalau kita gabungkan, maka pengertiannya adalah yaitu mat yang terjadi apabila setelah hak dhamir sebagai kata ganti terdapat huruf selain hamzah. Selain hamzah. Dan biasanya mat ini dilambangkan dengan baris fathah tegak atau domah terbalik pada huruf hak dhamir. Nah, panjang bacaannya adalah 2 harakat atau 1 alif. Ini adalah mat silah qasirah. Nah, sedangkan mat silah tawilah yang kedua pembagiannya tadi adalah secara bahasa tawilah artinya panjang, tawil. Makanya kita kalau bahasa Arab ada namanya tawilun, panjang. Mat silah tawilah yaitu mat yang diiringi oleh huruf alif atau hamzah sesudah hak dhamirnya. Dan panjang bacanya adalah 2,5 alif atau 5 harakat. Bisa juga maksimal adalah 6 harakat atau 3 alif. Nah, ini adalah mengenai pengertian mat silah qasirah dan tawilah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kita akan lanjut pada contohnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh hukum bacaan mat silah dan cara membacanya. Tolong anak-anakku sekalian bisa menyimak contoh ini dan juga belajar untuk mengikuti seperti apa yang Bapak bacakan. Contoh yang pertama dulu adalah untuk mat silah qasirah. Nah, di mana mat silah qasirahnya? Nah, ada pada garis di bawah warna merah itu ada hak dhamir berhadapan dengan huruf dal. Nah, tadi sudah dilihat bahwasanya panjang untuk mat silah qasirah itu adalah 2 harakat ya.
Itu untuk kasirah. Jadi kasirah itu hanya 2 harakat atau 1 alif. Contohnya wala ya'uduhu wala ya'uduhu. Nah, itu contoh ya. Jangan terlalu panjang juga nanti terlena pada hak dhamir. Jangan wala ya'uduhu. Nah, itu salah ya. Karena panjang seperti itu hanya pada tawilah apabila dia berhadapan juga pada hamzah. Nah, ini contoh kasirah, maka panjangnya hanya dua harakat. Nah, kemudian contoh yang kedua. Nah, itu lihat pada garis merah pada di bawah tulisan contoh itu. Bapak akan bacakan Ati'ullaha wa rasulahu. Nah, itu contoh bacaan 2 harakat ya, jangan terlalu panjang. Kemudian contoh yang ketiga, nah di sini dia di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kalimat, tetapi tetap bacanya 2 harakat. Contoh di sini adalah wa ayyada bi nasrihi wa razaqakum minat thayyibat. Jadi 2 harakat saja, jangan terlena, jangan nanti wa ayyada bi nasrihi wa razaqakum minat thayyibat. Itu kepanjangan ya pada hak domirnya. Jadi contoh yang pertama Bapak bacakan tadi, bacaan yang pertama pada contoh yang ketiga itu yang tepatnya. Jadi hanya 2 harakat. Binasrihi wa razaqakum. Itu contohnya. Nah, ini adalah untuk contoh matsilah kasirah. Nah, sedangkan untuk matsilah tawilah, dia bacaannya adalah panjang. Sepanjang maksimalnya adalah 3 alif atau 6 harakat. Bisa untuk 5 harakat juga dibolehkan 2,5 alif. Lalu bagaimana mengira-ngira? Coba saja dihitung menggunakan jari ya. Ketika kita membaca 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 1, 2, 3, 4, 5, itu cara mengukur panjang bacaan kita. Tetapi jangan terlalu terlena juga dengan terlalu panjang ya. Nah, di mana itu terdapatnya? Yaitu pada garis merah, hadomir berhadapan dengan alif ya. Alif atau hamzah di situ. Bapak akan bacakan contohnya. Ilmihi illa bima syaa. Nah, itu panjangnya 5 sampai 6 harakat ya. Jangan terlalu pendek. Ilmihi illa, itu 2 harakat saja ya. Tapi dipanjangkan. Ilmihi illa bima syaa. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua yaitu pada hak domir juga masih berhadapan dengan hamzah ya. Maka kita membacanya pun juga masih panjang. Qul afattakhadhtum min dunihi awliya. Jadi min dunihi awliya. Jangan terlalu pendek. Min dunihi awliya. Nah, itu terlalu pendek ya. Nah, itu contoh yang kedua pada matsilah tawilah. Sedangkan contoh yang ketiga, nah di situ juga berhadapan dengan alif ya, karena mat tawilah alif atau hamzah atau alif yang berhamzah. Contohnya falyatu bihaditsim mithlihi kanu shadiqin. Ini contoh ya, contohnya yang bacaan yang benar ya. Jangan membaca mislihi kanu.
Terkadang kita seringkali membaca terlalu cepat ya, karena tidak memahami tentang hukum bacaan mat ya, terlebih pada mat silah ini. Jadi kita harus memahami betul-betul. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, ini contoh daripada dua bacaan mat silah qasirah dan juga mat silah tawilah. Itu kita berbicara tentang hukum bacaan panjang yang disebut dengan mat. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dari apa yang Bapak sampaikan ini, kalian bisa memahami materi ini, bisa memahami ketentuan daripada hukum maksilah, dan juga bisa memahami contoh, ya, tahu contoh hukum bacaan maksilah, dan juga tahu bagaimana cara membacanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian, membuat kita lancar dalam membaca Al-Quranul Karim. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada uji kompetensi ya, yaitu adalah penilaian pengetahuan. Nah, di sini ada 5 pertanyaan yang Bapak sajikan berkaitan juga pada materi pembelajaran pada slide sebelumnya. Jadi ada 5 pertanyaan di sini. Yaitu yang pertama, hukum yang mengatur panjang bacaan di dalam Al-Quran disebut titik-titik. Ya, kalian jawab nanti. Kemudian yang kedua, secara logawi, qasirah artinya titik-titik. Nah, yang ketiga, lafal ma aghna anhu ma luhu wa ma kasab. Nah, ini kalian juga perhatikan bacaan itu terdapat bacaan maksilah sebanyak titik-titik gitu ya. Kemudian yang keempat, pada lafal yadaihi, huruf H tidak dibaca maksilah dikarenakan. Nah, tadi sudah kita jelaskan juga pada materi sebelumnya ya, pada slide sebelumnya. Nah, yang kelima, lafal wathaqatu ahad termasuk hukum bacaan maksilah. Apa ya? Jadi wasaqahu ahad ya. Jadi ada hak domir di situ. Jadi membacanya adalah wasaqahu ahad. Nah, di situ termasuk hukum bacaan apa? Nah, ini adalah penilaian pengetahuan yang Bapak sajikan pada slide video pembelajaran ini. Kemudian untuk menjawabnya kalian bisa menulis pada jawaban di lembaran, kemudian kalian upload pada aspek pengetahuan di aplikasi pembelajaran e-learning kita. Selamat mengerjakan, semoga berhasil dan tetap semangat. Terus kalian yang Bapak banggakan, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan selalu mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya dan marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.